Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa Chandra Damar Asri dari Prodi Psikologi S1 kelas B Unisa Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang iman, ilmu, dan amal. Sebagai seorang muslim yang baik, kita setidaknya harus memahami 3 hal pokok yang diajarkan oleh Islam, yaitu iman, ilmu, dan amal. Harmoni di antara iman, ilmu, dan amal merupakan hal terpenting yang diajarkan oleh Islam agar manusia benar-benar dipastikan untuk sukses hidup dunia dan akhirat. Pertama-tama, yaitu iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW yaitu beliau bersabda, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Keimanan merupakan aspek fundamental tetapi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemui kejelasan dan tidak bermakna apapun bagi dirinya. Ini bisa disebabkan bahwa manusia dapat memiliki suatu motivasi adalah karena dorongan keimanan pada dirinya. Dan dengan iman inilah setiap perbuatan manusia akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu. Kata ilmu dari bahasa Arab, ilmu berasal dari kata kerja alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Persoalan ilmu merupakan keharusan yang dimiliki oleh orang yang beriman di dalam Islam sebagaimana tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu.
dan pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan ilmu yaitu yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. 2. Ilmu adalah warisan para nabi. 3. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. 4. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. 5. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. 6. Yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. 7. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Dan materi berikutnya yaitu amal. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan syahlihat, atau dari segi buruk digandengkan dengan sayyiat, yang difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya, artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut, atau juga membangun bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah atau ibadah mahdoh, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas dalam ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Aspek amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar amal atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ashr, yaitu yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Iman terikat erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntutan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan eratnya hubungan antara dua aspek ini, seperti takwa dan akhlak. Tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia juga mengarah ke pengertian itu, ialah keterikatan antara sholat dan zakat, serta dari sudut komitmen, kejiwaan, takbir, bacaan Allahu Akbar di awal sholat, dan taslim, bacaan Assalamualaikum pada akhir sholat. Ilmu adalah mishkat atau cahaya dan kemilau bagi pemiliknya. Begitu pula para pelakunya. Tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu dicari dan didapat, kemudian diamalkan dalam rangka merealisasikan penghambaan diri serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akumulasi dari harmoni iman, ilmu dan amal adalah terletak pada kualitas amal yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan kualitas keilmuan yang harus dimiliki oleh umat Islam.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa harmoni iman, ilmu, dan amal merupakan suatu yang bersifat integratif dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya agar tujuan utama dari ibadah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan akhirat. Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar maka harus bisa mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal, karena ketiganya merupakan tiga hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, maka harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.